Halo, perkenalkan nama saya Rodutu Agimalau dengan NIM 5243121015. Di sini saya akan menjelaskan memahami konsep dasar dan pengembangan pembelajaran. Yang pertama yaitu A. Pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis perancangan pengalaman belajar agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif dan efisien. Meliputi penetapan tujuan, pemilihan materi, strategi pemodelan pendekatan, media, penilaian, serta alokasi waktu dan sumber daya. Pengembangan pembelajaran adalah kegiatan merancang, membuat, menguji, dan revisi bahan ajar, perangkat pembelajaran, dan sistem pendukung. Berdasarkan hasil perencanaan dan evaluasi. Fokusnya pada produksi dan peningkatan kualitas materi dan pengalaman belajar. Yang selanjutnya, B. Tujuan perencanaan dan pengembangan pembelajaran. Yang dimana mencapai tujuan pembelajaran secara terukur dan konsisten. Yang selanjutnya, menjamin kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta didik, kurikulum, dan konteks. Yang selanjutnya, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Yang selanjutnya, memahami fasilitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang selanjutnya, menghasilkan bahan ajar berkualitas yang dapat digunakan, diadaptasi, dan diperbaiki. Yang selanjutnya, mempermudah evaluasi dan akreditasi karena ada dokumentasi rencana dan bukti hasil. Yang selanjutnya, mendorong kontinuitas perbaikan melalui siklus evaluasi dan revisi. Yang selanjutnya itu C. Prinsip-prinsip perencanaan dan pengembangan pembelajaran. Yang dimana yang pertama berbasis tujuan. Rencana harus bermula dari tujuan pembelajaran yang jelas. Yang selanjutnya itu keterpaduan kurikulum materi, metode, dan penilaian harus sinkron dengan kurikulum dan standar kompetensi. Yang selanjutnya itu berpesta pada peserta didik, memperhatikan karakteristik, kebutuhan, latar belakang, dan gaya belajar peserta. Yang selanjutnya itu keterukuran. Tujuan dan indikator harus dapat diukur sehingga kebersihan dapat dibuktikan. Yang selanjutnya itu keterjangkauan dan keterlaksanaan. Rencana realistis terkait waktu, sumber daya, dan kondisi lapangan. Yang selanjutnya itu fleksibilitas dan adaptabilitas. Bersiap menyesuaikan dengan kondisi. Yang selanjutnya itu prinsip keberlanjutan dan perbaikan, yaitu ada mekanisme evaluasi dan revisi berkelanjutan. Integrasi teknologi dan media secara tepat gunakan teknologi yang relevan untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya itu pengendalian dan aksesibilitas, pastikan inklusivitas materi dan metode dapat diakses oleh semua peserta didik yang dimana akademik dan profesional hormati hak cipta dan pribadi dan integritas penilaian. Yang selanjutnya itu D. Komponen utama perencanaan pembelajaran. Yang dimana analisis kebutuhan dan peserta didik, profil peserta, prasyarat, kebutuhan belajar, dan konteks. Yang selanjutnya itu tujuan kompetensi pembelajaran, tujuan umum, dan tujuan khusus atau indikator kebersihan. Yang selanjutnya itu desain materi dan struktur konten urutan topik, modul, dan peta konsep. Yang selanjutnya itu metode dan strategi pembelajaran ceramah, diskusi, proyek, problem based learning, blend learning, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu media dan sumber belajar buku, media digital, video, LKM, LMS, dan laboratorium. Yang selanjutnya itu
rancangan asesmen bentuk penilaian formatif dan sumatif, yang dimana rubrik, instrumen tes, portofolio. Yang selanjutnya alokasi waktu dan jadwal rencana per pertemuan atau modul peserta durasi. Yang selanjutnya itu sumber daya dan logistik tenaga pengajar, fasilitas, anggaran, perangkat keras atau lunak. Yang selanjutnya itu rencana evaluasi dan tindak lanjut evaluasi pembelajaran dan evaluasi program untuk perbaikan. Yang selanjutnya itu langkah-langkah perencanaan dan pengembangan. Yang pertama, analisis konteks dan kebutuhan, yang dimana survei atau observasi peserta didik, analisis kurikulum, identifikasi gap kompetensi. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran, yang dimana gunakan rumus SMART atau teksonomi Bloom's. Yang ketiga, menyusun struktur dan silabus, yang dimana buat silabus, kompetensi, bahan pokok, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, asesmen. Yang keempat yaitu merancang metode dan strategi, yang dimana pilihan metode yang sesuai tujuan. Yang kelima, memilih atau menyusun bahan ajar dan media, yang dimana draft modul, slide, video, LKS, kuis interaktif. Yang keenam yaitu rancangan penilaian dan rubrik, yang dimana susun indikator penilaian formatif atau kuis tugas dan sumber sumatif atau ujian proyek. Yang ketujuh, prototyping atau pengembangan awal, yaitu yang dimana buat versi uji atau pilot, bahan ajar, siapkan panduan guru, uji coba pilot dan pengumpulan umpan balik. Yang selanjutnya itu terapkan pada kelompok kecil atau kumpulan data atau observasi atau kuesioner. Yang kedelapan, analisis hasil dan revisi, yang dimana perbaiki konten, metode, rubrik berdasarkan hasil uji coba. Kesimpulan, perencanaan dan pengembangan pembelajaran adalah proses terpadu untuk merancang, membuat, dan menyempurnakan pengalaman belajar agar efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Keduanya bertujuan mencapai hasil belajar yang terukur, mendukung kurikulum, dan mendorong perbaikan berkelanjutan melalui evaluasi. Prinsip utamanya mencakup orientasi tujuan, keterpaduan, fleksibilitas, keadilan akses, serta menggunakan teknologi secara tepat guna. Prosesnya melibatkan analisis kebutuhan, perumusan tujuan, desain, materi, strategi pembelajaran, asesmen, hingga implementasi dan evaluasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.